Pernahkah kamu terbangun di pagi hari, menatap langit-langit kamar, dan merasakan lelah sisa kerja kemarin masih menempel kuat di tulangmu? Tapi, seberat apapun rasanya, kaki ini harus tetap dipaksa melangkah, karena kita tahu realita yang kejam. Kalau hari ini kita tidak berkeringat, besok dapur di rumah tidak akan mengebul. Coba perhatikan sekeliling kita. Di jalanan, di pasar, di proyek, atau dimanapun kamu bekerja. Kita melihat begitu banyak orang yang memeras keringat dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Mereka terlihat sangat sibuk, sangat lelah, tapi anehnya garis kehidupan mereka seperti jalan di tempat. Uang hasil kerja keras seolah hanya datang untuk mampir, menumpang lewat sejenak, lalu menghilang tanpa bekas. Dan yang membuat dada ini terasa lebih sesak bukan sekadar rasa lelah fisik, tapi lembaran kalender yang terus berganti. Usia terus bertambah dan tanpa kita sadari, angka 40 sudah mengintip di depan mata. Di tahun ini, kita dihadapkan pada kenyataan yang tidak bisa dibantah. Harga beras, bahan pokok, dan biaya hidup terus merangkak naik pelan-pelan. Biaya sekolah anak tidak pernah mengenal kata diskon. Kebutuhan semakin mencekik, sementara saldo tabungan masih saja kosong melompong. Di titik inilah, banyak orang mulai didera rasa panik yang luar biasa. Meski di luar mereka berusaha keras terlihat tegar. Tapi tenanglah, tarik napas sejenak. Di sini kita tidak akan membicarakan mimpi-mimpi kosong atau angan-angan menjadi miliarder dalam semalam. Kita tidak akan membahas teori rumit yang tidak membumi. Yang akan kita bicarakan hari ini adalah kenyataan. Sebuah peta jalan yang sangat masuk akal, khusus untuk kamu yang hari ini masih hidup dari penghasilan harian, agar saat angka 40 itu datang, kamu tidak menyambutnya dengan kepanikan, melainkan dengan ketenangan yang hakiki. Mari kita bongkar 5 langkah nyata yang bisa langsung kamu terapkan detik ini juga, tidak peduli setipis apa dompetmu hari ini. Sebelum kita masuk ke langkah pertama, ada satu hal yang harus kamu sadari dan terima. Kalau hari ini kamu masih bergantung pada gaji harian dan uangmu selalu habis, ketahuilah itu bukan berarti kamu pemalas. Itu juga bukan selalu berarti kamu boros. Akar masalahnya sebenarnya sangat manusiawi. Tidak ada kepastian. Hari ini kamu punya pekerjaan dan bawa pulang uang, tapi besok belum tentu ada yang memakai jasamu. Ketidakpastian inilah yang diam-diam mencuci otak kita untuk membentuk pola pikir. Habiskan saja hari ini, urusan besok ya dipikir besok. Pola pikir ini lahir bukan karena kita ingin foya-foya, tapi sebagai mekanisme pertahanan diri karena keadaan yang menekan. Sangat banyak pekerja harian yang merasakan ini. Hanya saja mereka diam dan menyimpannya sendiri. Tapi sayangnya dunia tidak mau peduli dengan rasa cemas kita. Inflasi tidak akan berhenti hanya karena kita digaji harian. Harga barang akan terus naik. Kalau kita terus mempertahankan cara lama, di mana setiap ada uang masuk langsung kita habiskan seketika demi bertahan hidup, maka bersiaplah menghadapi masa depan yang suram. Usia 40 nanti tidak akan menjadi masa di mana kamu bisa bernapas lega, melainkan menjadi fase hidup yang paling berat dan menyiksa. Inilah jebakan terbesarnya. Banyak pekerja merasa sudah bekerja sangat keras hingga badannya hancur, tapi nasibnya tidak pernah berubah. Mengapa? Bukan karena kurang tenaga, tapi karena tidak punya sistem. Selama kamu masih bermain dengan cara lama, hasilnya tidak akan pernah berbeda. Jadi, kalau hari ini kamu merasa lelah, cemas, dan seolah tidak melangkah kemana-mana, itu bukan tanda bahwa kamu adalah orang yang gagal. Itu adalah tanda peringatan bahwa sudah saatnya kamu mengubah cara bermainmu. Langkah pertama dan yang paling krusial adalah mengambil alih kendali. Ini adalah strategi yang sering sekali diremehkan karena terdengar terlalu sepele. Banyak yang sinis dan berkata, masa cuma membagi uang ke dalam pos-pos bisa mengubah nasib? Padahal, di titik sederhana inilah nasib seseorang benar-benar mulai berbelok. Perubahan besar dalam hidup tidak pernah dimulai dari langkah raksasa, melainkan dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang diulang dengan disiplin baja. Membagi alokasi uang segera setelah diterima, bukan berbicara tentang seberapa besar uang yang kamu miliki. Ini adalah tentang siapa bosnya. Apakah uang yang menyetir hidupmu atau kamu yang menjadi tuan atas uangmu sendiri? Praktiknya sangat sederhana dan tegas. Setiap kali tanganmu menerima upah harian, baik itu di pagi, siang, atau malam hari, jangan biarkan uang itu mengendap tanpa tujuan. Saat itu juga, bagilah.
Sisihkan 50% murni untuk kebutuhan makan dan kewajiban hari ini yang tidak bisa ditawar. 30%-nya segera amankan sebagai dana darurat. Uang dingin yang haram hukumnya disentuh, kecuali ada kondisi yang benar-benar mengancam nyawa atau pekerjaanmu. Lalu, sisa 20% sisihkan untuk masa depanmu, sekecil apapun itu. Di tahap ini, musuh terbesarmu adalah pikiranmu sendiri. Akan ada suara di kepalamu yang meronta. Uang segini kecilnya mau dibagi gimana? Buat makan aja kurang. Tapi pahamilah, justru itulah akar penyakit finansial selama ini. Karena merasa uangnya kecil dan tidak perlu dibagi, akhirnya uang itu selalu menguap tanpa sisa. Dana darurat yang kamu bangun dari uang kecil itu bukanlah alat untuk membuatmu kaya mendadak. Dana itu adalah tabung oksigenmu. Saat hidup tiba-tiba mencekik, saat motor rusak, saat anak sakit, dana itulah yang akan menyelamatkanmu dari jeratan utang lintah darat. Tanpa dana darurat, satu masalah kecil saja bisa menyeretmu kembali ke lubang kemiskinan yang lebih dalam. Di zaman sekarang, membagi uang sudah sangat gampang. Kamu bisa menggunakan aplikasi bank di HP-mu yang punya fitur kantong-kantong keuangan. Begitu upah cair, langsung pindahkan dengan jari. Tapi, kalau kamu masih dibayar dengan uang kertas, siapkan 3 amplop di rumah. Yang terpenting bukanlah pakai HP atau amplop kertas, melainkan kekerasan hatimu untuk disiplin melakukannya setiap hari, tanpa toleransi. Dalam seminggu atau sebulan, kamu mungkin belum melihat dirimu jadi orang kaya. Tapi percayalah, kamu akan merasakan sesuatu yang jauh lebih berharga, kedamaian. Kamu tidak lagi merasa uangmu liar dan hilang entah kemana. Kamu mulai memegang kendali, mengatur uang ini adalah pondasi. Tanpa pondasi ini, sekeras apapun kamu bekerja di luar sana, semuanya akan sia-sia. Strategi kedua, kita harus bicara soal nilai dirimu. Ini adalah rahasia yang sering luput dari pandangan para pekerja harian. Banyak yang merasa bahwa tugas mereka hanyalah datang, bekerja sekeras mungkin, lalu pulang. Pikiran mereka terpaku pada yang penting hari ini dapat kerja. Tapi mari kita jujur pada diri sendiri. Masalah utamanya bukanlah kamu kurang rajin. Masalahnya adalah upahmu tidak akan pernah bisa naik tinggi selama yang kamu jual hanyalah tenaga fisik semata. Mengapa? Karena tenaga fisik ada batasnya, dan di luar sana ada ribuan orang yang lebih muda dan lebih kuat yang siap menggantikan posisimu dengan bayaran yang sama, atau bahkan lebih murah. Kamu harus mulai menumpuk keahlian atau menambah lapisan nilai di atas pekerjaan fisikmu saat ini. Ini tidak berarti kamu harus berhenti kerja dan masuk kuliah yang mahal. Bukan itu maksudnya. Mulailah dari apa yang ada di depan matamu. Misalnya, jika kamu bekerja di lapangan, mulailah belajar bagaimana cara membaca gambar kerja atau belajar mengoperasikan alat potong yang lebih modern. Belajarlah cara menyusun laporan pekerjaan sederhana di HP. Di era sekarang, bos atau pemilik proyek sudah sangat lelah mengurus pekerja yang tidak teratur. Mereka mencari pekerja harian yang punya nilai tambah. Mereka yang bisa mencatat pengeluaran bahan dengan rapi, yang bisa berkomunikasi di grup WhatsApp dengan jelas dan sopan, dan yang mengerti alur kerja dengan baik. Ketika kamu memiliki keahlian administratif atau komunikasi yang sedikit lebih baik dari teman-temanmu, kamu bukan lagi sekadar kuli atau tenaga kasar. Kamu naik kelas menjadi orang kepercayaan. Dan di dunia kerja, kepercayaan adalah mata uang yang paling mahal. Dari kepercayaan inilah upahmu akan dinaikkan dan kamu tidak akan pernah kehabisan tawaran kerja. Ingat, menumpuk keahlian ini butuh waktu. Jangan berharap besok langsung naik gaji. Lakukan secara konsisten. Amati sekelilingmu, pelajari cara kerja mandor atau atasanmu, dan terapkan dalam pekerjaanmu. Pelan tapi pasti, reputasimu akan terbangun. Kamu akan dikenal sebagai orang yang cerdas, rapi, dan bisa diandalkan. Di saat usiamu mendekati 40 dan fisikmu tidak sekuat dulu, keahlian tambahan inilah yang akan menjaga periuk nasimu tetap penuh. Masuk ke strategi ketiga, kita akan menyentuh area yang sering membuat pekerja harian alergi, berinvestasi. Mendengar kata investasi, banyak yang langsung mundur teratur. Di pikiran mereka, investasi itu mainannya orang-orang berdasi yang punya uang sisa jutaan rupiah. Boro-boro mau investasi, buat beli beras besok aja masih pusing, begitu biasanya kita membela diri. Tapi dengarkan baik-baik, justru karena penghasilan kita kecil dan tidak pasti,
Kita adalah kelompok orang yang paling wajib melakukan investasi sekecil apapun. Ini bukan jalan pintas untuk beli mobil mewah tahun depan. Ini adalah tameng pelindung agar di masa tuamu nanti kamu tidak hidup terlunta-lunta. Kita bicara soal investasi receh. Mulailah dari nominal yang menurutmu tidak ada harganya, misalnya 10.000 atau 20.000 rupiah saja. Titik beratnya bukan pada seberapa besar uang yang kamu masukkan, melainkan pada kebiasaan menyisihkan uang secara rutin. Saat ini, akses untuk menyemai uang sudah sangat mudah dan bisa dilakukan dari genggaman tangan. Kamu bisa membeli emas digital bermodal uang kembalian beli rokok. Kamu bisa memasukkan uang ke reksadana pasar uang yang stabil tanpa takut uangmu hilang. Instrumen ini sangat aman untuk pemula yang baru belajar. Banyak orang kelas menengah ke bawah hancur hidupnya bukan karena mereka salah investasi, tapi karena keserakahan. Mereka tergiur dengan tawaran investasi bodong yang menjanjikan keuntungan ganda dalam sebulan. Logika mereka dibutakan oleh keputusasaan ingin cepat kaya, padahal investasi yang benar itu rasanya sangat membosankan. Angkanya naiknya pelan-pelan, tapi disitulah letak keamanannya. Jadikan investasi receh ini sebagai sebuah ritual ibadah keuanganmu. Jangan pernah menunggu ada uang sisa di akhir bulan, karena uang tidak akan pernah bersisa jika tidak dipaksa. Masukkan investasi ini di awal saat kamu baru menerima upah, menggunakan sistem pembagian yang kita bahas di strategi pertama tadi. Dalam jangka panjang, menyemai uang kecil ini akan memberimu dua kekuatan luar biasa. Pertama, uangmu akan terlindungi dari kejamnya inflasi yang diam-diam merampok nilai uangmu. Kedua, ini akan membangun rasa bangga dan percaya diri yang luar biasa di dalam batinmu. Di saat teman-temanmu hanya punya keluhan, kamu bisa tersenyum dalam hati. Karena kamu tahu, meski gajimu harian, kamu sedang membangun sebuah aset untuk masa depan. Ketenangan pikiran seperti inilah yang sangat kamu butuhkan saat usiamu memasuki kepala 4. Strategi keempat adalah tentang membangun aset yang wujudnya tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tapi nilainya bisa melebihi emas dan tanah. Aset itu bernama reputasi atau modal sosial. Sangat banyak pekerja harian yang cuek dengan hal ini. Mereka merasa, yang penting saya kerja keras, selesai, saya dibayar. Padahal, dalam kerasnya jalanan dan dunia kerja harian, kelangsungan hidupmu tidak ditentukan oleh seberapa besar ototmu, melainkan oleh seberapa banyak orang yang mengenal baik dirimu dan mempercayaimu. Hampir semua pekerjaan yang bagus dan bayarannya lancar tidak pernah dipasang di lowongan kerja. Pekerjaan itu ditawarkan dari mulut ke mulut, dari satu jaringan ke jaringan lain. Membangun modal sosial bukan berarti kamu harus pandai menjilat atasan atau bersikap palsu. Sama sekali bukan. Modal sosial murni dibangun dari karakter. Datang ke tempat kerja tepat waktu sebelum atasanmu tiba, bekerja tanpa perlu diawasi, jujur saat melakukan kesalahan dan segera memperbaikinya tanpa mencari kambing hitam. Tidak suka mengeluh dan menjaga mulut dari membicarakan keburukan rekan kerja. Hal-hal seperti itu terdengar seperti pelajaran anak sekolah, bukan? Tapi percayalah, di dunia kerja yang sesungguhnya, karakter seperti itu sangat langka. Rata-rata orang bekerja asal-asalan, sering telat, dan tidak bertanggung jawab. Jika kamu bisa mempertahankan karakter yang baik, orang-orang akan merasa sangat nyaman bekerja denganmu. Nama baikmu akan terekam kuat di kepala mereka. Di masa sekarang, informasi menyebar sangat cepat lewat grup obrolan. Satu pujian kecil dari seorang pemborong di grup WhatsApp bisa membuat jadwal kerjamu penuh selama sebulan. Reputasi adalah investasi yang 100% gratis. Kamu tidak butuh modal uang untuk menjadi orang yang ramah, mengucapkan terima kasih, dan menjaga sopan santun. Ketika usiamu nanti menyentuh angka 40, fisikmu tidak akan secepat saat kamu berumur 20-an. Di masa penurunan fisik itulah, modal sosial ini akan mengambil alih. Orang-orang akan tetap mempekerjakanmu, bukan lagi karena kamu yang paling kuat angkat barang, tapi karena kamu adalah orang yang paling bisa dipercaya menjaga kelancaran pekerjaan. Reputasimu akan menjadi penyelamat hidupmu. Lalu, kita sampai pada strategi kelima, sebuah tamparan keras yang mungkin terasa perih bagi banyak orang. Ini adalah penyebab utama mengapa banyak pekerja keras menangis dalam diam saat usia mereka menua. Jika kamu ingin hidup tenang di usia 40,
kamu harus punya keberanian untuk memutus rantai ilusi bernama utang konsumtif. Banyak orang yang memasuki usia paruh baya bukan kehabisan tenaga untuk bekerja, tapi kehabisan akal karena dicekik utang yang tidak ada ujungnya. Mereka bekerja seperti mesin setiap hari, tapi saat bayaran turun, uang itu hanya lewat untuk membayar cicilan barang-barang yang sebenarnya tidak mereka butuhkan. Utang konsumtif itu ibarat racun yang dibungkus madu. Dia jarang datang dengan wajah menyeramkan. Sebaliknya, dia datang lewat tawaran yang menggiurkan. Bawa pulang sekarang, bayar nanti. Cicilan ringan tidak akan terasa. Itulah mantra sihir yang menjerumuskan. Kita membeli barang-barang gaya hidup, mulai dari HP keluaran terbaru, motor mengkilap, hingga pakaian mahal, hanya untuk memuaskan rasa haus akan gengsi sesaat. Kepuasan memegang barang baru itu mungkin hanya bertahan seminggu, tapi kewajiban membayar cicilannya akan memburu dan menerormu selama bertahun-tahun. Pada akhirnya kamu bukan lagi bekerja untuk keluargamu, kamu bekerja menjadi budak untuk membayar barang-barang yang perlahan mulai usang. Ada satu prinsip hidup yang sangat keras, tapi akan menyelamatkan nyawamu. Jika hari ini kamu tidak mampu membeli suatu barang dengan uang tunai, maka pada dasarnya kamu belum layak dan belum butuh barang tersebut. Titik. Jangan gunakan fasilitas pay later, jangan tergoda kartu kredit, dan hindari utang berbunga untuk barang yang nilainya akan turun. Menahan ego dan keinginan memang menyiksa. Melihat tetangga punya barang baru dan kita tidak, rasanya mungkin panas. Tapi rasa panas itu tidak ada apa-apanya dibandingkan rasa panik saat penagih utang mengetuk pintu rumahmu, sementara kamu sedang tidak punya uang sepeser pun. Memutus rantai utang butuh keberanian seorang ksatria. Langkah pertamanya sederhana, berhenti menggali lubang yang baru. Jangan pernah menambah utang konsumtif apapun alasannya. Setelah itu, fokuslah menghancurkan utang yang sudah ada satu demi satu. Mulailah dari yang bunganya paling mencekik. Lakukan perlahan tanpa perlu panik. Setiap kali satu cicilan berhasil kamu lunasi, kamu akan merasakan ada satu beban besar yang terangkat dari pundakmu. Saat beban utang itu perlahan menghilang, kamu akan menyadari sesuatu yang indah. Uang hasil keringatmu ternyata cukup untuk hidup dengan tenang. Kamu tidak lagi dikejar-kejar waktu. Pikiranmu menjadi jernih dan kamu bisa merencanakan masa depan dengan waras. Kebebasan dari jerat utang inilah yang akan membedakan masa tuamu. Apakah akan penuh dengan air mata kecemasan atau penuh dengan rasa syukur dan kemerdekaan finansial? Dari semua strategi yang sudah kita bahas panjang lebar, ada satu elemen inti yang seringkali dilupakan orang saat membicarakan kesuksesan finansial. Padahal, tanpa elemen ini, semua uang, investasi, dan relasi yang kamu bangun akan hancur lebur menjadi debu. Bagi kamu yang bekerja mencari upah harian, aset terbesarmu, kekayaan paling mahal yang kamu miliki, bukanlah uang di bank, bukan perhiasan emas di lemari, dan bukan rumah. Aset terbesarmu adalah tubuhmu sendiri. Coba renungkan, semua rencana keuangan yang kita susun bertumpu pada satu syarat mutlak. Tubuhmu harus sehat agar bisa terus mencari nafkah. Begitu kesehatanmu tumbang, mesin pencetak uangmu berhenti total. Di saat yang sama, argo biaya hidup terus berjalan, ditambah lagi dengan biaya rumah sakit yang sangat kejam, menghisap tabungan. Banyak orang yang memforsir dirinya, bekerja tanpa mengenal waktu, makan sembarangan, dan kurang tidur demi mengejar uang. Lalu saat mereka jatuh sakit, semua tabungan yang dikumpulkan bertahun-tahun ludes dalam hitungan hari. Mereka terpaksa menjual barang, berutang, dan kembali ke titik nol atau bahkan minus. Menjaga kesehatan tidak harus dengan mendaftar di pusat kebugaran yang mahal atau memakan suplemen impor. Menjaga kesehatan dimulai dari menghargai batasan tubuhmu. Minum air putih yang cukup, hindari makanan yang jelas-jelas merusak badan, tidur, dan istirahatlah dengan benar. Dan yang paling penting, belajarlah untuk berhenti saat tubuhmu sudah memberikan sinyal peringatan bahwa ia kelelahan. Menjelang usia 40, kamu tidak bisa lagi menyiksa fisikmu seperti saat kamu berusia 20 tahun. Bagi pekerja harian, kesehatan bukan lagi sekadar urusan medis. Kesehatan adalah strategi finansial yang paling krusial. Merawat tubuh berarti menjaga agar aliran rezeki keluargamu tidak terputus. Ini adalah investasi terbaik yang dampaknya akan sangat kamu syukuri saat kamu melihat anak-anakmu tumbuh besar tanpa harus memikirkan biaya pengobatanmu.
Ketika tubuhmu sehat dan pikiranmu jernih, semua strategi membagi uang, menumpuk keahlian, dan melunasi utang tadi bisa kamu jalankan dengan sangat lancar dan penuh perhitungan. Pada akhirnya, hidup yang berkecukupan di usia 40 bukanlah diukur dari seberapa besar bayaranmu di hari ini. Bukan pula ditentukan oleh seberapa beruntung latar belakang keluargamu. Hidup yang tenang dan mandiri adalah hasil akhir dari kedisiplinanmu dalam mengambil keputusan-keputusan kecil setiap harinya. Dari keputusanmu menahan nafsu belanja, keputusanmu untuk belajar satu hal baru di tempat kerja, hingga keputusanmu untuk tidur cukup agar besok bisa bekerja dengan baik. Semua itu mungkin terasa berat, membosankan, dan seolah tidak ada ujungnya saat dijalani. Tapi ketahuilah, di dalam diam, perubahan itu sedang merajut masa depanmu. Masa depan yang kokoh tidak pernah dibangun dari satu keajaiban besar yang turun dari langit, melainkan dari ribuan langkah kecil yang tidak pernah berhenti diayunkan. Jika hari ini kamu merasa hidupmu berantakan dan tertinggal jauh dari orang lain, jangan pernah putus asa, menghela napaslah, dan sadari bahwa hari ini adalah garis start terbaik untuk mulai berubah. Tidak perlu menunggu gajimu naik untuk mulai mengatur uang. Tidak perlu menunggu keadaan jadi sempurna untuk melunasi utang. Gunakan apa yang ada di tanganmu sekarang. Mulailah dari satu strategi kuasai itu, lalu perlahan melangkah ke strategi berikutnya. Selama napas masih berhembus dan kemauan untuk belajar masih menyala di dadamu, Tuhan selalu menyediakan jalan untuk memperbaiki arah hidup. Kawan, dari 5 strategi nyata yang sudah kita bahas tadi, cobalah jujur pada dirimu sendiri. Bagian mana yang menurutmu paling berat untuk kamu lawan dan jalankan saat ini? Apakah membagi uang, menahan utang, atau melawan kemalasan untuk menambah keahlian? Renungkanlah, karena di titik terberat itulah rahasia kesuksesanmu sebenarnya sedang bersembunyi. Mulailah melangkah hari ini dan jemputlah kedamaian di masa depanmu. Jika Anda tidak mengikuti jeda jajan, Anda mungkin tidak akan pernah melihat akun ini lagi. Tetapi jika Anda mengikuti selamat Anda bertumbuh setiap hari,